Gadis itu seketika duduk dan menggeram. Sorot matanya tajam dengan kilat amarah yang membuat Titan beringsut mundur. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Vanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Mata Rasti melebar kala mendengar nama Vanya diucapkan Titan begitu saja. Hening. Rasti lebih memilih diam daripada harus menjawab ucapan Titan yang ia rasa sangat menyakitkan. Sebegitu berbedakannya ia dan Vanya. Dalam perjalanan menuju tempat tinggal Titan, tak sedikit pun Rasti mengeluarkan suara. Memilih pasrah daripada bertambah kesal. Sampai di rumah Titan, Rasti menolak ketika dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Gadis itu lebih memilih untuk berkeliling dan menikmati keindahan suasana sekitar yang memang amat memanjakan mata. Rumah rata-rata kecil dan sebagian ada yang masih terbuat dari kayu, tapi sangat bersih. Pepohonan masih banyak. Dan warga yang berlalu lalang rata-rata menggunakan sepeda. Aku mendengar gemericik air. Apa di sini ada sungai? Rasti akhirnya membuka suara karena rasa penasarannya begitu membuncah. Kakinya terasa amat ringan seiring melangkah bersama Titan di sampingnya. Titan hanya mengangguk tanpa sedikit pun menyahut ucapan Rasti, hingga membuat gadis blasteran itu menghentikan langkah dan menggeram. Apa? Menyadari gadis jutek itu berhenti, Titan pun menghentikan langkah dan memutar tubuhnya. Matanya memutar jengah melihat wajah gadis yang berubah masam dan melipat tangan di dada. Dia menatap dengan marah. Bibirnya mengerucut seolah memendam kesal dalam hatinya. Ngomong dengan kamu itu kayak ngomong sama batu. Sudah, aku pergi sendiri aja. Dengan menghentak kakinya, Rasti melangkah menjauhi Titan yang masih berkaca pinggang. Saat gadis itu melewatinya, Titan hanya tersenyum sinis tanpa mau menghentikan gadis yang dianggapnya cukup menyebalkan. Biar menyebalkan, kamu tetap cantik kok, batin Titan. Pemuda itu tersenyum gemas saat memandang tubuh Rasti dari belakang. Sempat memutar tubuhnya sejenak, seraya menunjukkan jari tengah dan menjulurkan lidah. Titan bukannya marah, malah terkekeriang. Ia membiarkan gadis itu melangkah menjauhinya, tapi tetap mengikutinya. Aku sempat menoleh dan menunjukkan jari tengah padanya. Fuck, dasar cowok batu. Menyesal karena hati ini sempat ingin berpaling padanya. Demian, aku jadi rindu lelaki super perfect itu. Tapi
Lagi-lagi sikapnya yang suka tebar pesona membuatku jengah. Laki-laki semua sama saja, sungutku. Suara gemericik air semakin terdengar. Pertanda sungai semakin dekat. Aku sempat menoleh ke belakang. Titan sudah tak kelihatan. Mungkin ia menyerah karena langkahku teramat cepat. Masa bodoh. Sempat bertanya pada seorang bapak, di mana letak aliran sungai yang terdengar sangat dekat itu. Aku akhirnya bisa menemukan di mana sungai yang sejak tadi ku cari. Sangat indah dan airnya pun amat segar. Beberapa wanita sedang mandi di bibir sungai dan bersenda gurau. "Hai, sini!" Salah satu dari gadis yang berkulit eksotis melambai ke arahku. Aku tersenyum dan melangkah menuju gerombolan gadis yang berjumlah 5 orang itu. "Kamu bule ya? Ngapain di sini?" tanya gadis yang berambut pendek. "Oh, aku blasteran, tapi bisa bahasa Indonesia kok. Kebetulan lagi jalan-jalan aja di sini," jawabku ramah. "Mau berenang? Airnya nggak dalam kok." Salah satu dari mereka mengajakku. Aku mengangguk dan masuk ke dalam air bersama mereka. Saking asiknya bermain air dan bercerita, aku lupa jika tak membawa baju ganti dari rumah. Saat matahari mulai terik dan berada di atas kepala, semua gadis memilih untuk pulang ke rumah. Sedangkan aku dilanda kebimbangan, mau kemana. Perutku pun keroncongan dan tubuhku menggigil kedinginan. Aku melangkah gontai dan mengikuti kelima gadis itu dari belakang, sembari melipat tangan di dada. Srek! Tiba-tiba rumpun bambu yang aku lewati bergerak. Aku yang tertinggal cukup jauh mematung dan menolehkan pandangan. "Astaga!" jeritku saat melihat sosok yang kini tersenyum simpul kepadaku. "Kedinginan," ujarnya saat melihat tubuhku gemetar hebat. "Sejak kapan kamu di situ? Dasar tukang ngintip!" hardikku kesal. "Aku nggak ngintip kok. Lagian semua wanita masih pakai kain. Dan kamu juga berpakaian lengkap. Apa yang mau diintip?" selorohnya yang membuat hatiku semakin kesal. Tanpa menunggu jawaban dariku, lelaki yang ternyata Titan itu menarik bajunya dan melepaskannya tanpa rasa malu. Ototnya yang keras dan mengkilat diterpa sinar matahari amat indah dan membuatku susah menelan ludah. Mau ngapain kamu?" desisku saat ia mendekat. Aku pun melangkah mundur demi melindungi diriku. "Tuh, mukamu pucat. Kamu itu kedinginan. Ini, pakai dulu bajuku sebelum kamu terserang hipotermia." Ia menyerahkan bajunya. Kali ini sikapnya lebih manis dari biasanya. Sempat ragu untuk menerima kebaikannya, tapi aku juga tak sanggup menahan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku akhirnya meraih baju itu dan memakainya saat itu juga. "Ayo, singgah sebentar ke rumahku. Kau pasti lapar," tawarnya. Ingin rasanya aku mengangguk, tapi rasa gengsi seketika merajai hati, dan tolakan kasar begitu saja meluncur dari bibir manisku. "Aku ingin pulang sekarang juga," sentakku. "Dengan pakaian basah seperti itu? Ayolah, turunkan sedikit egomu. Aku tak akan berbuat macam-macam padamu," ujar Titan dengan langkah yang semakin cepat. Aku akhirnya menyerah. Benar katanya, pakaianku amat basah. Menurunkan sedikit ego dan akhirnya mengikuti langkahnya walau terpaksa. Menyebalkan. Saat tiba di depan rumah Titan, jantungku berdegup begitu cepat. Sepi. Rumah itu tampak sepi. Bagaimana jika ia berbuat macam-macam padaku? "Hei, ngapain masih merenung di situ? Ayo masuk. Lama-lama di luar, kamu bisa masuk angin,"
Ketus lelaki itu membuat buyar semua lamunan burukku. "Orang tuamu belum pulang," ucapku seraya melirik ke dalam rumah. "Belum, tapi jangan takut, aku gak bakal ngapa-ngapain," jawabnya sembari masuk tanpa sedikit pun memperdulikanku yang gemetar karena menahan udara dingin yang semakin menusuk kulit. Masuk ke dalam rumah itu untuk yang kedua kali, dan selalu saja ada desiran halus yang merasuki. Rumah itu terkesan menenangkan dan nyaman. Tapi kemana lelaki dingin itu pergi? Masih berdiri di situ. "Nih, pakaian ganti untukmu. Silakan ganti di kamar itu. Itu kamar orang tuaku." Tiba-tiba saja Titan sudah berada di belakangku. Aku terjingkat. Ini cowok lama-lama kayak setan. Tiba-tiba ada dan hilang tanpa bisa ditebak kemana perginya. "Udah cepetan, aku tinggal buat makanan sama minuman dulu. Jangan kebanyakan ngelamun, kemasukan setan baru tahu." Aku menggeram mendengar ucapannya. Ini orang benar-benar bikin naik darah. Dengan langkah berat, aku pun masuk ke dalam kamar sambil membawa pakaian yang diberikan Titan. Kamar yang rapi dan nampak bersih. Aroma bunga lavender menguar dari dalam kamar. Amat menenangkan dan membuatku mengantuk seketika. Setelah mengganti pakaian yang basah, aku mematut diri di depan cermin. Cantik, baju sederhana berwarna ungu muda dan rok putih itu membuat wajahku tampak cantik alami. Berulang kali menguap, terlampau mengantuk. Ranjang yang bersprei putih dengan garis-garis ungu dan pink itu seperti memanggil. Aku pun naik ke atas ranjang dan mengambil selimut yang terlipat, menariknya hingga menutupi dada. Nyaman hingga mataku terasa amat berat. Gelap dan aku pun terlelap. Titan menatap gadis yang tertidur itu di ranjang ibunya. Dengkuran halusnya membuat gelanyar aneh pada diri Titan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, melihat wanita lain dalam rumahnya. Wajah cantik yang tenang dan terlihat manis. Amat berbeda saat ia bangun. Mata menyala marah dan kata-kata ketus yang sering terlontar. Tanpa ia sadari, kakinya telah membawa dirinya hingga berada di bibir ranjang. Memperhatikan wajah gadis yang nampak alami dan manis. Ingin rasanya ia mengusap pipi mulus yang sedang mendengkur pelan. Bibir merah alaminya seolah memanggil untuk menggoda. Lelaki tinggi itu sedikit membungkuk dan memperhatikan lebih intens setiap lekuk wajahnya. Ia menarik salah satu sudut bibirnya dan terkekeh. Imut banget sih kalau diam seperti ini. Tanpa sadar ia bergumam. Gadis itu menggeliat, merasakan hawa hangat menerpa wajahnya. Matanya mulai mengerjap. Dan puk! Au! Sakit tahu! Titan menyentuh hidung dan jidatnya yang kesakitan akibat pukulan guling dari Rasti. Gadis itu seketika duduk dan menggeram. Sorot matanya tajam dengan kilat amarah yang membuat Titan beringsut mundur. "Kamu mau ngapain, ha? Jangan macam-macam jika tak ingin terjadi sesuatu yang mengerikan padamu," ancam Rasti garang. Titan bukannya takut, malah terkekeh geli. Ia memandang gadis yang saat ini berwajah masam seperti biasa. "Aku gak niat ngapa-ngapain kok. Cuma lihat muka kamu lucu waktu lagi tidur. Beda dengan saat waktu bangun begini. Kayak singa," ucapnya mengejek. "Udah percaya, aku gak bakal ngapa-ngapain kamu. Ayo keluar. Aku udah masakin sesuatu untuk kamu." Titan memutar tubuhnya dan melangkah keluar kamar. Gadis itu masih tersulut emosi. Hatinya panas, seolah ada bara api yang tersimpan dalam hatinya.
Namun rasa lapar begitu mendera perutnya yang sejak tadi keroncongan. Dengan bersungut-sungut, Rasti akhirnya turun dari ranjang dan melangkah keluar kamar. Aroma nikmat begitu memanjakan indera penciumannya. Matanya langsung tertuju pada 2 mangkuk yang masih mengepulkan asap tipis. Titan meraih salah satu mangkuk dan menyuap perlahan sesuatu yang berkuah. Rasti yang melihat hanya dapat menelan ludah. "Udah sini makan, percaya deh, aku gak kasih racun," serunya. Gadis itu akhirnya menekan egonya dan melangkah pasti ke arah Titan. Ia lalu duduk dan menyantap makanan yang Titan hidangkan. Sementara itu, Fanya terlihat kikuk saat berdiri di balik etalase. Hari ini ia sudah mulai bekerja di bakery milik keluarga Rasti. Gadis berkulit sawo matang itu tampak begitu antusias dalam melayani pelanggan. Beberapa kali ia nampak menyeka peluh yang membanjiri keningnya dengan tisu. Ia amat bahagia akhirnya bisa bekerja. Dalam batinnya, ia selalu berdoa agar bisa membahagiakan ibunya. Hujan di luar toko membuat hati Fanya merasa gusar. Bagaimana ia bisa pulang jika hujan tak kunjung reda? Gadis itu hanya termenung dan berandai-andai, berharap ada seseorang yang menjemputnya. Tapi, sedari bekerja, ia tak sedikit pun mengabari Titan sahabatnya. Tanpa ia sadari, sedari tadi ada sesosok pria tampan yang memperhatikan gerak-geriknya. Pria itu tersenyum bahagia hanya dengan menatapnya dari jauh. Di dalam mobil yang terparkir, lelaki itu membayangkan jika suatu saat ia dan Fanya bisa bersama. Entah apa yang membuat pria yang tak lain adalah Ferdi itu punya ketertarikan yang begitu besar padanya. Ia begitu mendamba dan tak bisa dipungkiri jika dalam jiwanya sudah terselip rasa cinta. Hujan ternyata bertambah lebat. Fanya yang teramat lelah setelah seharian kuliah dan bekerja hanya bisa menyandarkan tubuhnya di dinding toko tanpa banyak bicara. Beberapa temannya memilih pulang dalam keadaan basah karena hari sudah mendekati pukul 10 malam. Sedangkan Fanya masih mematung seorang diri karena ia tak ingin esok hari ia sakit. Ia harus menghargai beasiswa yang diberikan padanya agar lebih rajin belajar. Tak ingin libur kalau bukan karena hal yang mendesak. Merasa ini waktu yang tepat, Ferdi keluar dari mobil dengan membawa payung hitam untuk melindungi kepalanya dari guyuran hujan deras. Fanya yang setari tadi hanya menunduk sembari menghayal, tak menyadari kedatangan Ferdi sejak tadi. Ia baru sadar saat suara serak dan basah itu menyapanya lembut. "Kamu belum pulang?" Fanya terhenyak dan menengadah guna mencari tahu siapa yang kini ada di hadapannya. "Pak Ferdi?" desisnya saat menatap lelaki berkemeja abu-abu yang sedang menatapnya intens. Lelaki tampan di hadapannya itu hanya mengulas senyum manis yang membuat Fanya tak berkutik. Ia memang teramat tampan baginya, hingga mudah melupakan Demian dalam sekejap. Ferdi mengulurkan payung hitamnya, hingga membuat Fanya terhenyak. Apa maksud pria ini? "Ayo pulang, hari sudah mulai larut. Nanti kamu kedinginan." Fanya hanya mengangguk, tanpa sedikit pun membantah ucapan Ferdi. Ia lalu mengikuti langkah Ferdi menuju mobil mewahnya dan masuk ketika lelaki itu dengan gentle membuka pintunya. Malu-malu, Fanya menarik sabuk pengaman dan menguncinya. Sepanjang perjalanan dia hanya tertunduk dan menciptakan rasa canggung di antara keduanya. Kau bisa pakai ini? Sepertinya kau kedinginan." Ferdi meraih selimut di kursi belakang dan menyerahkannya pada Fanya. Gadis itu menerimanya dengan tangan gemetar
Dan tanpa sengaja, tangan mereka saling bersentuhan. Panas seketika menjalari kedua pipi Vanya hingga membuatnya memerah. Secepat kilat, ia menarik tangannya dan menyentuh dadanya yang berbunyi dek, dek, dek. Begitupun Ferdi. Pria matang itu tampak kikuk menatap ke arah jalan. Beberapa kali ia mengusap peluh di keningnya. Panas, padahal AC tetap menyala. Mobil melaju cukup kencang, melewati barisan gedung dengan gemerlap lampu warna-warni. Meski hampir mendekati tengah malam, raung mobil dan motor masih terdengar tanpa celah. Becek aspal sisa hujan ditemani dinginnya malam membuat suasana kian syahdu. Beruntung tak begitu sepi, hingga detak jantung dua insan itu tak terdengar satu sama lainnya. Mereka terdiam, larut pada pikiran masing-masing. Tanpa suara, hanya pikiran yang menemani, berbicara pada hatinya sendiri. Tak lama, mereka pun sampai di halaman rumah sederhana. Mobil menepi di depan rumah berbahan kayu bertingkat 3. Tampak kumuh untuk seorang pria kaya seperti Ferdi. Namun, itu tak menjadi batu sandungan untuknya. Ia yang memang sudah suka dari pandangan pertama, menaruh tekad untuk bisa mendapatkan hati wanita manis di sampingnya saat ini. Ia merasa dekat, dan bukan untuk kali ini saja. Terkadang hatinya bertanya, apa ini ada hubungannya dengan reinkarnasi? Kenapa ia merasa sangat mengenal Vanya? Maaf pak, saya turun duluan. Suara Vanya menyadarkan lamunannya. Ferdi terkesiap dan menatapnya dengan penuh perhatian. Tunggu. Pria itu lalu membuka sabuk pengamannya dan meraih payung di bangku belakang. Dengan gagah, Ferdi. Halo para pendengar, kita sudah mendekati bagian terakhir dari kisah terjebak dalam tubuh Vanya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang memiliki kisah horor yang ingin dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suarna Lokaya. Bye.